Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya puji syukur alhamdulillahirabbil alamin karena pada hari ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan, semangat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu pada seminar hasil penelitian internal yang diadakan oleh UMG. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Muhammadiyah khususnya LPPM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan di tahun 2021 ini. Adapun judul penelitian kami adalah aplikasi BrioBriquette sebagai aromaterapi untuk memberantas nyamuk. Ya, perkenalkan, saya ketua peneliti dengan nama Pemda TADK, adapun anggota kelompok peneliti kami adalah Heri Purnama Pribadi, Mol Datul Kariman, dan Riantono. Kami gabungan antara dosen dan mahasiswa dari Prodi Farmasi dan Prodi Gizi Fisioterapi, seperti itu. Mohon izin sebelum menuju ke hasil penelitian, kami ingin memaparkan sedikit alasan atau latar belakang mengapa kami mengambil judul penelitian tersebut. Adapun kami mengangkat tema dari kasus demam berdarah yang ada di Indonesia sampai tahun 2021 ini juga cukup banyak ya. Di tengah masa pandemi ini ternyata DBD juga tidak kalah ini menyerang negara kita ya. Jadi sehingga dari kasus tersebut maka kita berinisiatif untuk mencari bagaimana solusi yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini dilakukan secara mandiri untuk bisa mencegah penyakit demam berdarah tersebut. Kemudian ada pun beberapa cara atau metode yang telah disarankan oleh Kementerian Kesehatan itu bisa menggunakan kelambu, bisa menggunakan obat nyamuk, kemudian bisa menggunakan mungkin ikan untuk ini memberantas larva nyamuk ya. Dan salah satunya yang kami angkat di sini temanya adalah dengan menggunakan tanaman pengusir nyamuk. Adapun beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan untuk menghalau nyamuk adalah cengkeh, kunyit, serai, daun nilam, daun kemikir. Di mana kami mengangkat tema untuk tanaman ini adalah serai dan cengkeh karena mereka berdua memiliki komposisi senyawa aktif yang bisa istilahnya merusak sistem pernafasan, merusak organ yang ada di dalam serangga khususnya nyamuk. Jadi kita memilih kombinasi cengkeh dan serai. Nah, karena harapan kami dengan membungkus dari kedua tanaman tersebut dalam briquette itu adalah arang. Jadi selama ini arang yang digunakan oleh masyarakat itu untuk hanya sebagai bahan bakar alternatif, bisa untuk mungkin bahan bakar untuk makan memasak atau bahan bakar alternatif untuk konvensional lainnya, dan belum digali lebih lanjut fungsinya sebagai aromaterapi seperti itu. Aromaterapi yang ada selama ini hanya memakai dupa. Jadi harapan kami dengan menggabungkan dua tanaman tersebut dalam briquette, maka target penelitian kami dia bisa menjadi suatu briquette yang bisa mengusir nyamuk seperti itu. Kemudian sehingga berangkat dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama bagaimana evaluasi fisik dan kimia dulu dari produk kami yang dinamakan Brio atau briquette organik, bagaimana evaluasi fisik dan kimianya. Yang kedua, bagaimana efektivitas dari Brio tersebut supaya dia bisa menjadi aromaterapi dan pengusir nyamuk. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan briquette organik sebagai bahan alami untuk bisa mengusir menghalau nyamuk sekaligus sebagai aroma terapi, khususnya karena ada bau cengkeh dan bau serai seperti itu. Kemudian tinjauan pustaka dari penelitian ini sedikit kami sampaikan. Mungkin dari DBD gejala awal sudah kita ketahui bersama, mungkin ada panas sampai 27 hari, kemudian nyeri, muntah darah sampai untuk bintik-bintik seperti itu. Kemudian ada perbedaan antara gejala DBD dan COVID meskipun ada demamnya ya, demam, kemudian tapi virus vektornya membawa berbeda, ada bintik-bintik juga, masa inkubasinya pun berbeda untuk yang DBD dan COVID seperti itu. Kemudian masalah tanaman yang kami pilih yaitu cengkeh dan serai, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa cengkeh memiliki beberapa senyawa aktif yang dia bisa mempengaruhi saraf serta sistem pernafasan dari serangga, khususnya nyamuk ya. Jadi sini kita memilih cengkeh dan serai. Harapan kami dengan kombinasi dua tanaman tersebut bisa
menghalau nyamuk DPD seperti itu. Kemudian kenapa kami memilih Brio Briquette? Karena dia resepnya mudah dibuat ya, jadi bisa diaplikasikan di masyarakat. Seperti itu harapan kami, sehingga briquette sendiri itu merupakan sebenarnya karbon, seharusnya dia memiliki nilai kalor yang tinggi sehingga mudah dibakar seperti itu ya. Dan kami memilih briquette atau arang yang terbuat dari tempurung kelapa karena dia memiliki nilai kalor dan nilai bakar yang paling tinggi, sekitar 5.780 kalori per gram seperti itu. Nah, ini seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sebenarnya banyak tanaman yang bisa digunakan selain serai dan cengkeh. Kami ada lavender, kami memilih cengkeh dan serai. Untuk briquette pun juga sama, ada bisa dari enceng gondok, serbuk. Jadi sebenarnya kita ada variasinya. Cuma kita memilih tempurung kelapa karena memiliki nilai kalor yang paling tinggi seperti itu. Kita lanjut ke metodologi penelitian, di mana kita menggunakan berbagai macam formula, yaitu perbandingan antara serai dengan ini alaban. Kita nggak memakai alaban di sini, mohon maaf ya. Jadi kita hanya memakai serai dan kombinasi dengan serbuk arang. Jadi kombinasi serbuk arang dengan serai 50%, tepung tapioka 75 gram, dan seterusnya. Airnya 1,5 ml seperti itu. Kemudian setelah dicampurkan formulasi tersebut ya, kemudian jadi kita ada Brio 1 dan Brio 2. Nanti Brio 1 itu serai, Brio 2-nya adalah cengkeh. Sehingga setelah dicampurkan semua komponen, arang, serai, tepung, kemudian perekatnya kita gunakan air tebu. Nah, ya, kemudian kita berikan sedikit essence serai supaya bisa baunya lebih kuat lagi begitu ya. Sedikit aja perekat essence serai. Kemudian setelah dicampur, ditambahkan perekatnya tadi, tebu, kemudian kita cetak adonannya dan dikeringkan dan diuji sifat fisik kimianya. Seperti itu, cukup mudah sehingga harapan kami bisa diaplikasikan begitu ya di masyarakat. Kemudian, nah ini adalah contoh dari produk Brio yang sudah jadi. Kita kemas dalam sebuah tungku begitu ya. Jadi setelah bentuknya seperti tabung, kita buat bentuk briquette seperti tabung. Yang Brio 1 itu berbau serai, yang Brio 2 berbau cengkeh. Jadi kita punya dua variasi di sini, sehingga kita bisa punya dua aroma ya. Kita taruh dalam sebuah tungku di sini. Jadi dibakarnya di sini ya, sehingga mudah ditaruh di rumah, di depan rumah. Nanti ketika dibakar, harapannya nanti bisa menghalau nyamuk seperti itu. Nah, berikut adalah hasil dari penelitian kami ya. Yang pertama, ketika diayak, kita menggunakan ayakan sekian mesh, kemudian kita dapatkan serbuk. Jadi kita menggunakan dalam bentuk serbuk ya. Arang diserbukkan dulu supaya mempermudah pencetakan dan proses pencampuran bahan lainnya. Karena kalau misalnya tidak dalam bentuk serbuk, masih ada kayak beronggolan gitu ya, itu bahasa Jawanya, nanti akan susah dibentuk dan bisa mempengaruhi sifat fisik dari briquette tersebut. Kemudian setelah dicampurkan, ini ada tadi ayak arang dan dicampurkan di sini atau dicetakkan menggunakan pipa paralon. Jadi cukup sederhana ya di sini. Kemudian sebelum dicetak, jangan lupa untuk menambahkan perekatnya, itu tepung tapioka dan air tebu di sini ya, karena kedua perekat ini bisa mempengaruhi nilai kalor seperti itu. Dan selanjutnya dilakukan uji nyala. Nah, berikut adalah produk Brio Briquette-nya secara dekat ya. Ada perbedaan antara Brio 1 yang serai dan Brio 2 yang cengkeh. Dari segi permukaan mereka terlihat berbeda. Kayak yang dari serai mereka lebih halus di sini ya. Jadi ketika menggabungkan antara serai dengan serbuk serai dengan serbuk arang dengan perekat yang sama, terjadi perbedaan. Mulai dari penampakan fisiknya berbeda ya, nilai kalornya pun nanti juga berbeda. Ini produk briquette kami, yang kita namakan Brio. Kemudian setelah Brio jadi, kita melakukan evaluasi mutu fisik, mulai dari kerapatan, nilai kalor, uji hedonisme, dan kadar air. Di sini dari nilai kerapatan didapatkan untuk Brio 1 sekitar 0,554 gram per cm kubik, Brio 2 0,64 gram. Kemudian nilai kalornya cukup tinggi, Brio 1 4.799, di Brio 2 4.894. Jadi yang cengkeh dan serai ternyata lebih yang cengkeh ya, Brio 2 kan cengkeh tadi. Dan uji hedonisme menyatakan bahwa 80% responden menyatakan kedua Brio ini mampu menghasilkan aroma cengkeh dan serai yang cukup kuat.
Dan 90% menyatakan brio ini mampu mengusir nyamuk ketika diaplikasikan di rumah para responden tersebut, mampu mengusir nyamuk karena asapnya yang banyak dan aromanya tadi ya. Dari nilai kadar airnya Brio 1 19,78, Brio 2 22,79. Nah, kita akan ulas satu persatu, di mana uji kerapatannya ini merupakan kalau dari produk Brio kami telah memenuhi standar mutu briket ya, karena semakin kerapatan yang tinggi menunjukkan kekompakan briket kami cukup kompak dirujukan dengan kerapatannya sudah memasuk nilai standar mutu. Lalu uji kadar air untuk brio kami ini belum memenuhi standar, jadi sayangnya belum memenuhi standar karena ketika pengeringannya mungkin kami kurang lama ya, sehingga kadar airnya masih tinggi di situ. Jadi untuk kadar air brio kami belum memenuhi syarat untuk standar mutu briket, jadi mungkin kedepannya bisa lebih lamakan lagi ya pemanasannya sehingga bisa masuk standar seperti itu. Dan nilai kalor dari produk Brio kami cukup tinggi ya, jadi cukup memenuhi standar yang ada untuk briket karena hampir menyamai tadi tempurung kelapa tadi ya. Jadi ketika dibakar dia bisa memiliki kalor yang tinggi. Kemudian uji hedonisme. Nah, uji hedonisme ini tadi banyak responden mengatakan memang berbau serai dan berbau cengkeh, dan ketika diaplikasikan memang bisa menghalau nyamuk setelah beberapa jam ditaruh di spot-spot tertentu yang memang di situ sudah diteliti ada nyamuknya, banyak nyamuk di situ. Hanya saja kekurangannya ketika melakukan hedonisme ini memang asap yang ditimbulkan cukup banyak dari briket kami karena memang kadarnya tinggi, jadi kita dibakar akhirnya asapnya banyak. Jadi itu mungkin beberapa kekurangan dari produk kami yang selanjutnya bisa dilakukan penelitian lebih lanjut supaya lebih optimal lagi untuk produknya seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian kami bahwa uji fisik dan kimia briket menunjukkan bahwa Brio 1 dan Brio 2 berturut-turut memiliki kerapatan 0,54 yang sudah masuk standar mutu ya. Kemudian kadar airnya 19,78 dan 22,79 yang memang harus lebih diperbaiki lagi sehingga bisa masuk standar mutu. Dan untuk nilai kalornya tinggi, 4.799 dan 4.894 kalori per gram. Nah, sehingga secara keseluruhan masih di bawah standar mutu sih, cuma sehingga perlu ditingkatkan lagi. Hanya saja dari aplikasinya untuk mengusir nyamuk, Brio 1 dan Brio 2 bisa dikatakan berhasil 90% mampu mengusir nyamuk dan sekaligus tidak menimbulkan bau yang tidak enak karena sudah ada bau cengkeh dan serai seperti itu. Sehingga saran untuk penelitian ini untuk selanjutnya yaitu perlu dilakukan formulasi briket tempurung kelapa dan aromaterapi yang lebih bagus supaya bisa tercapai briket aromaterapi yang memenuhi standar mutu uji briket seperti itu. Ini daftar pustaka yang kami pakai ketika melakukan penelitian cukup banyak, mulai dari jurnal, skripsi dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Kami rasa cukup singkat dan cukup jelas mungkin ya, penjelasan dari hasil penelitian telah kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar sekalian maupun masyarakat yang ada di Indonesia dan sekitarnya, sehingga kami dengan produk kami Brio aromaterapi yang cukup mudah untuk diaplikasikan kami rasa di masyarakat, sehingga bisa setidaknya membantu untuk mengurangi populasi nyamuk dan mengurangi penyebaran penyakit demam berdarah. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih kepada PPUMG, terima kasih atas semuanya. Bila salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.